Kali ini kita akan membahas tentang seputar buku Scouting for Boy yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Bapak Pandai Sedunia, yaitu Lord Baden-Powell. Bab 1. Keahlian Pramuka. Cerita Api Unggun nomor 1. Pekerjaan Pramuka. Anak laki-laki Mappeking. Kita mempunyai suatu contoh bagaimana anak laki-laki dapat berguna dalam dinas aktif. Ketika dibentuk Korps dalam pertahanan Mappeking dari tahun 1899 sampai 1900, selama Perang Afrika Selatan tidak ada seorang pun yang mengira bahwa kota ini diserang oleh musuh. Ternyata dalam peperangan bagaimana kamu bersedia untuk apa yang mungkin, tidak hanya untuk apa yang tentu akan terjadi. Kita tahu bahwa Mappeking akan diserang. Kita memerintahkan kepada garnison kita untuk segera pergi ke tempat-tempat yang harus dilindungi. Kira-kira 700 orang yang terlatih, polisi serta barisan sukarela. Kemudian kita mempersenjatai orang kota yang berjumlah kira-kira 300 orang. Di antara mereka ada yang telah berpengalaman dalam peperangan, serta dapat mengatasi kesukaran-kesukaran. Kebanyakan mereka itu pelayan-pelayan toko, pegawai kantor, dan lain-lain yang belum pernah memegang senapan. Kita hanya mempunyai kira-kira 1000 orang yang mempertahankan kota itu, yang luasnya kira-kira 5 mil keliling. Kota tersebut didiami oleh 600 perempuan dan anak laki-laki kulit putih dan kira-kira 7.000 orang penduduk asli. Waktu sangat berharga kalau telah berlalu beberapa minggu dan banyak yang mati luka-luka. Kewajiban berperang serta penjagaan di waktu malam makin lama makin berat untuk masih yang ditinggal. Demikianlah Lord Edward Cecil, Ofisir Staf Pusat, mengumpulkan anak laki-laki dari Mappeking dan menjadikan mereka sebuah korps kadet. Mereka diberikan pakaian seragam serta dilatih. Mereka merupakan pasukan yang gembira dan tangkas. Semula banyak orang laki-laki yang ditugaskan membawa kabar, bekerja sebagai penjaga serta pesuruh dan sebagainya. Sekarang, kewajiban-kewajiban tersebut diserahkan kepada anak-anak kadet dan orang dewasa dibebaskan dari kewajiban itu untuk memperkuat pertahanan. Kadet-kadet itu di bawah pimpinan sersan mayor mereka, seorang anak yang bernama Goodyear, melakukan pekerjaan yang bagus sebagai tanda jasa. Pada akhir perang mereka menerima medali. Mereka itu banyak yang bersepeda, dan dengan demikian kita dapat mendirikan suatu pos. Demikian pula orang-orang dapat kirim surat kepada teman-temannya di kubu-kubu atau di dalam kota dengan tidak susah khawatir akan tembakan. Untuk surat-surat ini kita akan membuat perangko dengan gambar-gambar kadet pesuruh bersepeda. Pada suatu saat saya berkata kepada salah seorang anak itu, ketika ia masuk dalam serangan yang agak hebat, kamu akan kena kalau kamu bersepeda demikian, sedangkan peluru berhamburan. Saya bersepeda dengan cepat, Tuan. Tak ada yang akan mengenai saya, jawabnya. Rupanya anak-anak itu tidak menghiraukan peluru-peluru. Mereka senantiasa bersedia menjalankan perintah, meskipun itu berarti bahwa jiwa mereka setiap waktu terancam. Sanggupkah kamu mengerjakannya? Andai kata musuh sedang menghamburkan pelurunya di jalan ini, dan saya berkata kepadamu menyampaikan pesan ke rumah di seberang, sanggupkah kamu menjalankannya? Saya yakin kamu akan sanggup, meskipun seakan-akan kamu tak suka menjalankannya. Sebelumnya kamu harus menyiapkan dirimu untuk hal-hal yang demikian. Seperti halnya kalau akan menyelam dalam air dingin, seorang yang telah biasa berbuat demikian tidak akan ragu-ragu, karena telah mengerjakannya berulang-ulang.
Tetapi tanyalah kepada seorang yang belum pernah melakukannya, ia akan takut. Demikian juga dengan anak-anak yang sudah biasa tunduk kepada perintah seketika, baik dengan resiko maupun tidak. Ketika ia harus menjalankan sesuatu, ia mengerjakan juga betapa besar bahaya baginya. Sedangkan anak laki-laki yang lain belum pernah mengindahkan perintah akan ragu-ragu. Karena itu akan dihina oleh kawannya semula. Supaya kamu berguna sebagai pramuka, tak perlu ada perang. Dimanapun juga kamu berada, banyak hal yang harus dikerjakan setiap hari sebagai pandu perdamaian.